Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah update terbaru perkembangan pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan keempat di tahun 2025. Nah, tentu Bapak Ibu Guru mungkin merasa kaget ya, tiba-tiba ada notifikasi di HP-nya kalau ada uang yang masuk ke rekeningnya. Nah, itu adalah uang dari sertifikasi guru untuk yang triwulan keempat. Nah, tapi banyak juga ya guru-guru yang merasa bahwa itu adalah hoax. TPG triwulan ketiga saja itu belum selesai, tapi sudah membahas yang triwulan keempat. Ya, hoax bagi mereka yang merasa tunjangan triwulan keempatnya belum diterima, tetapi berkah bagi mereka-mereka yang triwulan keempatnya itu sudah terima. Jadi ya itulah, terserah lah, nggak apa-apa. Yang saya justru berterima kasih kepada teman-teman yang terus memantau channel ini, perkembangan pencairan tunjangan sertifikasi guru, dan semoga pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan ketiganya segera Bapak Ibu Guru dapatkan dan berlanjut untuk menerima tunjangan sertifikasi triwulan keempat ya. Karena triwulan keempat itu jauh lebih mudah. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu Guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu Guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, tanpa panjang lebar, jadi ini adalah gambaran umum pencairan tunjangan sertifikasi guru. Bapak Ibu Guru bisa lihat ya, di sebelah kanan itu adalah salah satu bukti, contoh bukti bahwa sudah ada beberapa guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan keempatnya. Jadi kalau Bapak Ibu Guru bilang bahwa beritanya itu atau informasi yang saya berikan itu hoax, ya itu terserah Bapak Ibu Guru. Yang jelas mereka-mereka yang lain sudah pada selesai menerima tunjangan triwulan ketiga dan bahkan sudah menerima yang triwulan keempatnya. Jadi Bapak Ibu Guru, saya informasikan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan keempat itu sebenarnya sudah dimulai sejak 5 November tahun 2025 ini. Nah, ini adalah salah satu buktinya. Jadi seperti misalnya di kepala sekolah SD swasta di Kota Medan itu sudah cair triwulan keempat Bank BNI. Dari akun @irait3472 itu menyebutkan bahwa saya sudah menerima TPG triwulan keempat barusan cair. Berarti yang bulan Desember kita menerima yang TPG 100%. Nanti yang TPG 100% akan saya bahas di next video ya. Kemudian sudah mulai cair, sudah ada yang cair hari ini TPG triwulan keempatnya. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ketahui bahwa proses pencairan tunjangan triwulan 1 hingga triwulan keempat itu dilakukan secara bertahap karena mengikuti verifikasi dan validasi data di pusat. Nah, enaknya pencairan tunjangan sertifikasi guru di triwulan keempat itu tidak lagi menarik data seperti pada triwulan ketiga. Jadi SKTP, penerbitan SKTP itu berdasarkan dari SKTP di triwulan ketiga. Jadi Bapak Ibu Guru yang teman-teman guru yang sudah menerima triwulan ketiga itu langsung nanti akan menerima yang triwulan keempat. Jadi tidak ada lagi harus menunggu saya masih kode sekian ya, belum, semacam itu. Tidak ada lagi yang semacam itu. Itu sama dengan waktu di pencairan tunjangan triwulan kedua gitu. Jadi waktu pencairan triwulan kedua itu juga tidak ada penerbitan SKTP dan lain-lain. Jadi karena mengambilnya dari SKTP yang triwulan 1. Jadi sama ya, skemanya sama dengan yang triwulan keempat ini. Nah, pencairan itu mencangkup untuk guru ASN daerah maupun non-ASN dan impasing. Nah, mekanisme pencairan itu dilakukan langsung dari pusat melalui KPPN ke rekening Bapak Ibu Guru masing-masing.
Nah, skema dan besaran tunjangan Bapak Ibu guru ini adalah skemanya. Jadi guru ASN daerah itu mendapatkan sebesar 1 kali gaji pokok per bulan untuk 3 bulan sekaligus ya. Jadi Oktober, November, Desember seperti itu. Kenapa demikian? Karena mungkin kalau Bapak Ibu guru merasa bahwa kok kecepatan gitu ya, semestinya disyukuri gitu. Nah, kenapa demikian? Karena di triwulan ketiga itu semestinya pencairannya itu dilakukan mulai September. Mulai September, tetapi molor hingga awal Oktober, semacam itu. Jadi, dan pencairan triwulan ketiga itu berlanjut di bulan Oktober, mulai tanggal 1 Oktober hingga November tanggal sekian ya. Hingga tanggal 5 itu masih ada pencairan yang triwulan ketiga. Seperti itu. Nah, untuk yang triwulan keempat, karena di triwulan ketiga itu mengalami kemunduran pencairan, sehingga Bapak Ibu guru merasa bahwa kok cepat banget ya, seperti tiap bulan kita menerima tunjangan sertifikasi guru, seperti itu. Nah, jadi baru selesai bulan Oktober, masuk ke bulan November, sekarang Bapak Ibu guru sudah menerima yang tunjangan triwulan keempat ya, seperti itu. Jadi itu yang seperti dirasakan oleh teman-teman guru di bawah Kementerian Agama. Jadi di bawah Kementerian Agama itu pencairan tunjangan sertifikasi gurunya itu per bulan Bapak Ibu guru, bukan 3 bulan. Kalau Bapak Ibu guru itu kan menerimanya 3 bulan tapi sekaligus ya, sehingga yang diterimanya itu lebih banyak. Nah, tapi kalau per bulan itu ya hanya cuma 1 kali gaji pokok saja Bapak Ibu guru. Nah, tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu guru itu lebih suka dengan skema per bulan daripada yang triwulan gitu. Karena kalau yang per bulan itu mengupdate datanya itu hanya cuma cukup 1 kali dalam 1 semester gitu. Jadi tidak perlu harus setiap 3 bulan. Kalau Bapak Ibu guru ini kan sama saja sebenarnya ya. Cuman memang terkendala di dalam kode-kodean gitu. Jadi harus ada kode sekian ya baru sampai SKTP-nya terbit gitu. Nah, untuk yang guru non-ASN itu mendapatkan 2 juta per bulan selama 3 bulan, jadi mendapatkan rata-rata itu 6 juta, tapi sudah dipotong pajak ya, sehingga mendapatkannya itu 5 juta sekian, seperti itu. Berbeda dengan yang ASN. Kalau yang ASN itu biasanya di atas non-ASN ya, tapi juga itu ada potongan pajak, kemudian disesuaikan dengan pangkat dan golongan, seperti itu. Kemudian guru impasing itu mengikuti hasil verifikasi impasing setara dengan gaji pokok yang ASN. Nah, besaran itu disesuaikan dengan status kepegawaian tadi yang sudah saya jelaskan, misalnya kepangkatan, lama bekerja, ya lama mengabdi gitu ya, dan validasi data di info GTK-nya. Nah, alur administrasi pencairan ini Bapak Ibu guru secara sederhananya itu seperti ini, tetapi di lapangan itu sangat berbeda jauh karena berkaitan dengan waktu ya, setiap kali penerbitan alur tersebut. Jadi mulai dari sinkronisasi data di Dapodik dan info GTK ya, ini sudah memakan waktu beberapa hari ya, kemudian penerbitan SKTP oleh Kemendikdasmen, baru dilakukan validasi oleh Puslapdik dan DCPK ya. Setelah itu baru penerbitan SPP, SP2D dan oleh KPPN ya. Ini sudah di Kementerian Keuangan ya. Nah, kalau non ASN itu dikembalikan lagi ke Kemendikdasmen Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ke poin ketiga, kembali lagi ke poin kedua baru dicairkan. Gitu kalau non ASN. Tapi kalau yang ASN itu setelah yang nomor 4 ini penerbitan SPP, SP2D itu baru langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Jadi makanya biasanya yang dilakukan pertama itu adalah yang ASN dulu, baru yang non ASN. Itu skema pencairannya seperti itu. Ya, jadi kalau yang sekarang ini di minggu-minggu pertama itu adalah ASN dulu, nanti di minggu kedua mungkin yang non ASN. Jadi untuk yang non ASN bersabar dulu ya. Tapi yang ASN itu tidak selesai pada minggu pertama gitu ya, tidak selesai. Jadi mungkin akan berlanjut juga sampai hingga akhir Desember. Nah, awal dan tahapan pencairan, jadi untuk gelombang pertama itu awal hingga pertengahan November itu masuk pada tahap 1 ya, disebut tahap 1 untuk yang triwulan keempat ini. Kemudian gelombang berikutnya itu di akhir November ya. Nah, pencairan itu dilakukan bertahap antara daerah sesuai dengan kesiapan SKTP dan bank. Nah, perbedaan waktu pencairan antara guru adalah hal yang wajar Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru semestinya harus belajar dari triwulan 1 hingga triwulan ketiga ini gitu. Berikutnya itu adalah
Cara mengecek status dan kendala umum ya. Jadi ini juga terutama bagi teman-teman guru yang SKTP triwulan yang TPG triwulan 1 dan triwulan 2-nya itu belum cair dan triwulan ketiganya itu juga belum dicairkan. Jadi Bapak Ibu guru harus mengecek status info GTK atau SIM PKB untuk memastikan SKTP itu sudah terbit. Pastikan data Dapodik itu valid dan beban mengajarnya itu linear. Bapak Ibu guru bisa konfirmasi ke bendahara sekolah terkait dengan SP2D dan bank penyalur. Nah, periksa status rekening aktif dan sesuai dengan data terakhir. Nah, kesimpulannya itu adalah pencairan tunjangan triwulan ketiga, triwulan keempat maksud saya, tahun 2025 itu sudah dicairkan sejak 5 November. Nah, proses dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan administrasi dan bank penyalur. Nah, besaran tunjangan ini tergantung pada status guru, baik itu ASN maupun non-ASN maupun impasing. Nah, guru disarankan untuk rutin memantau info GTK dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Oke Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu biasa pada pertemuan-pertemuan atau video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.